Semua ulama sepakat bahwa riba merupakan dosa besar yang wajib dihindari setiap muslim. Bahkan seorang ulama kontemporer sampai mengatakan bahwa tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan sesuatu sedahsyat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan riba. Itu sebabnya ancamannya pun tidak sederhana. Ancaman siksa dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya di neraka, bahkan sejak di alam kubur, siksa orang yang memakan harta riba sudah dimulai. Tak hanya mengalami siksa kubur yang pedih, pemakan harta riba bahkan kembali mengalami kesengsaraan pada hari kiamat saat umat manusia dibangkitkan dari kuburnya. Padahal fase ini baru memasuki awal perjalanan menuju keabadian alam akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang pemakan riba dan jeleknya akibat yang mereka tuai. Dikabarkan bahwa mereka tidak akan bangkit dari kubur mereka pada hari kebangkitan nanti, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Mereka bangkit dari kubur dalam keadaan bingung, mabuk, goncang, dan merasa pasti akan ditimpakan hukuman yang besar serta bencana yang menyulitkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan manusia pada hari kiamat akan keluar dari kubur mereka dengan segera. Namun pemakan riba menggelembung perutnya. Ia ingin segera keluar dari kuburnya, namun ia terjatuh. Jadilah dia seperti keadaan orang yang jatuh bangun kesurupan karena gila. Inilah kondisi pemakan riba di akhirat. Mereka tidaklah bangkit dari kubur mereka pada hari kiamat kecuali dalam kondisi semacam ini. Hal ini terjadi karena selama di dunia para pemakan riba seperti orang gila karena sangat rakus, tamak, dan tidak peduli. Apa yang dilakukan seseorang ketika hidup di dunia akan berlaku di akhirat kelak. Artinya pemakan riba di dunia seperti orang gila karena sangat rakus, tamak, dan tidak peduli. Sedangkan di akhirat kelak mereka akan dibangkitkan seperti halnya orang gila. Tak hanya di alam kubur dan di akhirat kelak, para pemakan riba sudah mendapatkan laknat dan hukumannya sejak di dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Hukuman di dunia bagi pelaku riba adalah musnah dan hancurnya harta yang mereka miliki. Kalimat menghancurkan dalam ayat ini ada dua makna. Boleh jadi kehancuran itu berbentuk konkret. Misalnya pelaku riba akan ditimpa bencana atau musibah, seperti ia atau keluarganya jatuh sakit dan membutuhkan pengobatan yang sangat besar, atau hartanya terbakar, dicuri orang, sehingga harta yang dia dapatkan habis dengan sangat cepatnya. Para ulama juga ada yang memaknai kata menghancurkan dalam bentuk abstrak, yaitu menghilangkan keberkahan atas harta yang dikumpulkan dari hasil riba. Mereka memiliki kekayaan yang sangat berlimpah, akan tetapi hidupnya seperti orang fakir miskin yang tidak bisa memanfaatkan hartanya. Mereka simpan untuk ahli warisnya, namun dia sendiri tidak bisa memanfaatkan hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari praktek riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menceritakan keadaan di alam kubur ini. Bahkan beliau banyak menceritakan tentang siksa yang ditimpakan kepada orang-orang muslim yang bermaksiat. Beliau pernah menceritakan siksa kubur yang dialami oleh dua orang, yang satu disebabkan oleh namimah, menghasut dan adu domba, sedangkan yang lain disebabkan oleh kencing yang tidak bersih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan. Beliau bersabda, sesungguhnya keduanya benar-benar sedang diazab, dan keduanya tidak diazab dalam masalah besar. Kemudian beliau bersabda, ya, adapun salah seorang di antara mereka disiksa karena ia berjalan dengan menebarkan namimah atau adu domba, sedangkan yang satunya lagi karena tidak menjaga diri dari kencingnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suatu hari setelah sholat subuh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada para sahabatnya tentang siksa dahsyat di alam kubur.
siksa yang menimpa orang yang melalaikan sholat fardu, orang yang suka berdusta, para pezina dan pemakan riba. Siksa itu terus-menerus dialami hingga hari kiamat. Na'udzubillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malam tadi dalam mimpi telah datang kepadaku dua malaikat. Keduanya membangunkanku, lalu keduanya berkata kepadaku, berangkatlah. Lalu aku berangkat bersama keduanya. Kami mendatangi seseorang yang terbaring. Ternyata ada orang lain yang berdiri di atasnya sambil membawa sebongkah batu. Tiba-tiba orang ini menjatuhkan batu itu ke kepala orang yang terbaring tersebut hingga memecahkan kepalanya. Lalu batu itu menggelinding ke arah orang yang menjatuhkan batu, maka ia pun mengikuti batu itu lalu mengambilnya. Namun ia tidak segera kembali menjatuhkan batu itu ke kepala orang yang terbaring hingga kepala orang tersebut kembali utuh seperti sedia kala. Ketika kepala orang itu kembali utuh, ia ulangi perbuatannya atas orang yang terbaring itu seperti pada kali pertama. Rasulullah SAW bersabda, aku bertanya kepada keduanya, subhanallah, mengapa dua orang ini? Keduanya berkata kepadaku, berangkat lagi, berangkat lagi. Kemudian kami pun berangkat lagi. Kami mendatangi orang yang terlentang pada tengkuknya. Ternyata ada orang lain yang berdiri di atasnya sambil membawa kait yang terbuat dari besi. Tiba-tiba ia datangi sebelah wajah orang yang terlentang itu. Lalu ia robek dengan kait besi tersebut mulai dari sebelah mulutnya hingga tengkuknya. Mulai dari lubang hidungnya hingga tengkuknya. Dan mulai dari matanya hingga tengkuknya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, selanjutnya orang itu berpindah ke sebelah wajah lainnya dari orang yang terlentang tersebut dan melakukan seperti yang dilakukannya pada sisi wajah yang satunya. Belum selesai ia berbuat terhadap sisi wajah yang lain itu, sisi wajah pertama sudah sehat kembali seperti sedia kala. Maka ia mengulangi perbuatannya, ia lakukan seperti yang dilakukannya pada kali pertama. Rasulullah SAW bersabda, aku bertanya kepada kedua malaikat yang menyertaiku itu, subhanallah, mengapa dua orang ini? Keduanya berkata kepadaku, berangkat lagi, berangkat lagi. Kami berangkat lagi, lalu kami mendatangi sesuatu yang bentuknya seperti tempat pembakaran atau oven. Rasulullah bersabda, ternyata di dalamnya ada hiruk-pikuk teriakan dan suara-suara. Beliau bersabda, maka kami menjenguk ke dalamnya. Ternyata di dalamnya ada kaum laki-laki dan kaum perempuan yang semuanya bertelanjang bulat. Tiba-tiba mereka diterpa jilatan api yang datang dari sebelah bawah mereka. Ketika jilatan api itu datang menerpa, mereka berteriak-teriak. Nabi SAW bertanya kepada dua malaikat yang menyertainya, siapakah mereka itu? Keduanya berkata, berangkat lagi, berangkat lagi. Nabi SAW bersabda lagi, maka kami pun berangkat. Lalu kami mendatangi sebuah sungai berwarna merah seperti darah. Ternyata di sungai itu ada seseorang yang sedang berenang. Sementara di tepi sungai ada seseorang yang mengumpulkan batu-batu yang banyak. Tiba-tiba ketika orang itu tengah berenang, ia menepi menuju orang yang mengumpulkan batu. Pengumpul batu itu membuka mulut orang yang tengah berenang, lalu menjejalkan batu-batu itu ke mulutnya. Kemudian ia berenang kembali, lalu kembali lagi kepada pengumpul batu. Maka pengumpul batu itu pun membuka mulut orang tersebut dan menjejalkan batu ke mulutnya. Nabi SAW bersabda, aku bertanya kepada dua malaikat yang menyertaiku, siapakah dua orang ini? Keduanya berkata kepadaku, berangkat lagi, berangkat lagi. Dan seterusnya sampai akhirnya Nabi SAW bersabda,